Mbak Marta. Iya. Kenapa? Seneng sekali sudah sampai sini. Kenapa seneng? Karena kita saat ini ada di daerah yang agak ke barat. Agak ke barat. Ya memang ke barat. Iya, memang ke barat ini. Tapi nggak barat-barat banget kok. Iya. Kita itu di Joglon dalam Suparjan, ini di Nggata, Sumber Agung, Moyudan, Sleman. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kita saat ini ada di Sleman. Iya. Karena acara kita itu muter-muter ya Mbak Marta, dari ya? Kulon Progo, Bantul, Gunung Iya. Kidul, kota, dan juga saat ini kita ada di Sleman. Iya, dan di sini ternyata juga ada para pelaku UMKM, Betul. bapak-bapak. Bapak-bapaknya juga banyak ini. Betul. Ini juga tumben-tumbenan karena biasanya itu dikuasai oleh ibu-ibu. Penguasa UMKM itu adalah ibu-ibu ya. Betul. Tapi sekarang ada bapak-bapaknya. Nanti kita mau ngobrol, kita mau cerita biar usaha Bapak Ibu semakin dikenal di seluruh dunia. Iya, karena hari ini bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM DIY, saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita ada di acara Sarasehan Si Sibakul. Bakul. Iya, jadi karena judulnya Sarasehan, Bapak Sarasehan. Ibu, maka kita juga mau dengerin nih Bapak Ibu pelaku UMKM yang ada di sini. Kemudian nanti ada masukan-masukan dari Dinas Koperasi, dari wakilnya Bapak Ibu di DPRD DIY, Betul. masukan-masukan dari expert. Nah, itu semoga nanti punya manfaat. Nah, dan acara ini kita juga nggak sendirian. Kita juga membawa teman-teman yang ada di sini. Nanti buat Bapak Ibu yang pengen tahu lebih banyak tentang Si Bakul, boleh langsung ngobrol dengan Ada 2 R di sana. Mbak Rosa dan Rosyid. Rosa dan Rosyid. Itu enggak kembar ya, cuma kebetulan sama R-nya Rosa ya. dan Rosyid. Iya. Nanti boleh tanya-tanya di sana dan juga mendaftar menjadi anggota Si Bakul. Si Bakul itu apa nanti dijelasin sama Bu Kepala Dinas. Betul. Tapi nggak cuma daftar Si Bakul, karena kita juga menyediakan untuk foto produk gratis. Ada tulisannya foto produk gratis. Jadi nanti silahkan yang membawa produk kayak ini, ada sepatu, ada Oh, ini bukan sepatumu toh? bukan. Oh, Ini tak sepatu. kirain. Lah itu sampai sana juga. Wah. Ada produk kuliner, ada produk itu termasuk produk fashion ini. Iya. Nanti luar boleh biasa. dibawa ke sana untuk difoto produk biar nanti kalau untuk iklan di media sosial tambah meyakinkan produknya. Betul banget. Jadi ini yang tadi nggak merasa bawa produk ini rasanya aduh kok ada yang Eman-eman. kurang gitu ya. Nah. Iya betul banget. Nah hari ini kita bersama dengan tadi sudah dibisikin sama Pak Dewan nih. Wah ini beruntung banget ya Bu Kepala Dinas kok Betul. ada waktu main ke sini ke Nggata gitu loh ya. Ibu-ibu saya kenalin Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY sudah hadir bersama dengan kita. Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA Bu Siwi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. Ibu. Pak Lurah. Ini mau mamerin bajunya juga Bu, UMKM Bu. Ini bajunya UMKM di sini juga loh Pak. Iya. Tapi Mbak Seritik itu mana ya? Gamplong kayaknya, gamplong ya. Gamplong. Ya deket-deket sini lah ya. Deket-deket Iya, sini. sini, ya. Kayak gini loh ibu-ibu Bu Kepala Dinas aja pakai produknya UMKM. Bangga. Nah gitu. Dan ininya senangnya tuh saya cuma tinggal Mbak ini ada baju, ada kain seperti ini langsung bisa. Nah, pinter ya udah langsung Iya, tanggap luar gitu ya. biasa. Berarti Ini baru satu loh. SDM-nya. Ini belum kalau bawa yang lain loh, dipamer-pamerin pokoknya sama yang lain. Itu Bu Karena Kepala produk Dinas. UMKM semua ya, dari baju, sepatu, dari mana saja. Karena kita pengen bersama-sama kita mendorong UMKM termasuk yang ada di sini nanti. Jadi kalau bilang harus bangga itu real. Iya. Jadi benar-benar digunakan, dibangga-banggain. Betul gitu. sekali, biar semakin Kita dikenal. juga gitu kan? Betul. Mana? Mana kamu mana? Kamu kalungnya Ini biasanya. kalungnya, ya kan? Ini hari ini apa? Pokoknya kita pamer-pamerin. Dan kemudian bersama dengan wakil Bapak Ibu di DPRD DIY sehingga kita diajak ke sini ya. Sudah hadir, sudah kenal semua ya ibu-ibu ya? Terkenal kan kalau di Iya. sini? Iya, Pak Sadar Narimo SAGSH, anggota DPRD DIY Pak. Turun Sadar. Pak. Bisa disapa dulu Pak, pakai mic Pak, pakai mic. Pakai mikrofonnya Pak. Assalamualaikum Ibu Bapak sedaya. Waalaikumsalam. Sugeng siang sedaya mawon sehat nggih sedaya nggih. Nggih, matur nuwun Bapak Lurah ingkang sampun paring tempat papan ugi Mas Parman
lan ugi matur nuwun Ibu Kepala Dinas sampun rawuh Mbak Marta Masaat. Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu matur nuwun sangat ugi Mas Priyo tokoh kita mangke. Nggih. Matur nuwun, Wah. Ini pokoknya kalau Pak Sadar Narimo itu daerahnya kita diajak keliling-keliling itu ya di sini-sini. Iya, nggak apa-apa. Nanti Pak Sadar juga akan bercerita tentang keperpihakan Dewan tuh sama Kepada UMKM masyarakat. seperti kecintaannya Betul. pada UMKM. Iya. Dan saat ini kita kulonwun, kita yang kulonwun Ke Pak Lurah ya. Pak Lurah Sumberagung, Pak Dr. Andes Haji Duljiman. Kulonwun Pak Lurah. Matur Ada berapa nuwun. pedukuhan di sini Pak? Mau Pakai pakai mic, mikrofonnya pakai Pak? mic. Untuk Sumberagung ada 21 pedukuhan, 21 pedukuhan. 113 RT, Iya. 47 RW. Wah. Itu Bapak kalau keliling semua pedukuhan butuh waktu berapa lama Pak? Sedino. Ya kalau tergantung kitanya keliling, kalau ketemu warga diajak ngobrol ya mungkin Lama ya Pak? lama. Sehari nggak cukup ya Pak? Ya cukup, nggih, Oh, iya. nggak cukup. Kalau cuma muter-muter ya Iya. bisa. Oh ya, nanti Nanti kita Bapak- tanya potensinya ya. Tanya-tanya cerita-cerita tentang potensi ya nanti Pak. Nanti Iya. kita akan Iya. ngobrol tentang potensi yang ada di Sumberagung di sini. Matur nuwun Bapak Lurah. Terima kasih. Dan kemudian tadi sudah dikenalin di spill itu ya Iya. sama Pak Sadar ya. Kita juga hadirkan salah satu pelaku UMKM yang ada di sini, Mas Priyo Prabowo AMD. Mas Priyo, halo Mas Priyo. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Pak Lurah, Pak Sadar, Bapak Ibu Kepala Dinas Koperasi dan Koperasi. UKM. Koperasi dan UMKM. Nggih. Saya selaku UMKM bergerak di bidang penggilingan padi, Mbak. Ya. Usaha saya usaha UD Briaga, Ya. pengolahan beras dan penyosian gabah yang terkait. Sudah lama jual ini beli. berdiri atau bergerak di Ya, bidang alhamdulillah sudah lama karena dulu juga pernah mitra sama Pak Dewan ini. Oh Bapak saya. iya. Kebetulan Berarti nanti pernah mitra diceritakan saya, ya. nggih, nanti bisa lebih Istilahnya lanjut, nggih. diceritakan semangatnya. Satu gerbong. nggih, nggih. Kita Kiat-kiat. gerbong yang mana ya, Bro? Kita gerbongnya Bu Siwi aja. Oh, Oh, iya, iya, betul. benar. Kita mau nyari gerbong selanjutnya nanti ya. Semakin panjang gerbongnya kan berarti semakin banyak ini yang akan jadi apa ya, yang jadi pengusaha sukses gitu ya. Amin, amin. Nanti Oke. boleh cerita Mas Priyo untuk menginspirasi semua yang ada di sini karena kita sama-sama kita memulai usaha itu mungkin dari yang nggak ada menjadi saat ini seperti ini. Iya, dan kita akan menyapa langsung UMKM Oke, yang ada kita di sini. akan langsung Mas menyapa. Ewu. Kita akan memanggil Bu Nur. Ini apa namanya, produk snacknya banyak banget sini Bu Nur, dan yang punya Sagen siapa Bu? Ayo Bu, Bu Setagen. Sum. Ayo monggo Bu, sini Bu. Iya, sini Bu Nur. Iya. Bu Nur ini adalah, wah ini penguasa alam semesta snack dan cemilan pokoknya ya. Bu Nur cerita, ini cemilannya tuh kok banyak banget variannya. Yang mana, Bu? Itu yang namanya Fori. Fori. Oh, ya udah Ayo Bu bagus Nur, boleh sekali ya. diceritain. Matur nuwun atas kesempatannya. Yang kami hormati Ibu Siwi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jogja, Bapak Sadar Narimo selaku Dewan Provinsi. Iya. Bu langsung aja soalnya waktunya. Siap. Iya, gimana itu? Produk saya brand Fori, Ibu. Kenapa disebut Fori? Fori itu sebenarnya merupakan nama lain dari pare yang berasal dari Sumatera. Pare? Jadi, pare itu nama Fori. lain di Sumatera adalah Fori. Oh, Jadi, Fori itu pare. Awal saya membuat cemilan ini berawal hanya dari pare. Pare. Oh, produk pertamanya Ya, produk pertama olahan pare. Kemudian Kemudian karena pare ini sudah dikenal oleh masyarakat dan konsumen menyukainya, kami kembangkan lagi ke sayuran yang lainnya. ada terong. Ada terong, Wortel. Ada Bu produknya. kemudian stik sukun, pegagan, ada bayam. Masih sebenarnya di rumah masih ada Pegagan tuh apa, Bu? kentang. Pegagan itu sejenis Tanaman liar. tanaman liar yang Tapi, berada di, biasanya kalau iya. di desa Suket itu itu? di sawah. Dipangan iso? Bisa insya Allah ini halal, belum insya tahu Allah ini. halal. Oh, enak tuh. Ini contohnya ya. Ini Ya. adalah Wortel. wortel. Dibikin
dibikin keripik, Ibu. Keripik. Iya. Jadi sekarang ada berapa varian? Kok banyak banget? Saya dengan varian itu sebenarnya ada 10 varian, Ibu. Cuman yang kami bawa mungkin tidak semua karena tadi tergesa-gesa dan Kalau kemarin- ini Bu, ini jualnya kemana Bu? Alhamdulillah untuk saat ini pemasaran Fori sudah dikenal di lingkup DIY sudah, kemudian di Bandara Sudah hadir. sudah Oh, diikutkan, iya. kemudian di Solo juga sudah, Sudah ya. di Jakarta juga sudah. Oh, berarti Jadi ceritanya Bu Nur ini sudah daftar Sibakul kapan? Saya sudah lama Mbak Marta, Oh. saya itu ikut Sibakul sudah hampir 4 tahun yang lalu. Makanya tadi lihat ini langsung tanya ke saya, ini Sibakul Jogja bukan? Saya bingung. Ibu tahu Sibakul apa yang lain selain Jogja? Lah iya toh, Sibakul itu ya cuman Sibakul Jogja gitu Saya loh. heran Bu, Heeh. kaget loh kok Sibakul sampai sini, saya kan kayak gitu. Padahal biasanya Bu Nur yang ke sana. Iya, biasanya saya yang ke provinsi gitu Ibu. Oke. Mohon maaf. Iya. Jadi ini sudah ada sertifikasi halal, PIRT. Sudah lengkap. Ini Sudah lengkap. juga fasilitasi dari Sibakul apa gimana? Sebagian dari Sibakul, Oke. sebagian dari dinas pertanian juga ada. Jadi itu mana yang ada peluang kami manfaatkan. Langsung masuk. Oke. Ini berarti kapan sudah masuk ke YIA? Ya iya sudah sejak awal ya iya buka itu kami sudah masuk. Gimana responnya? Responnya alhamdulillah untuk Fori ini sangat bagus responnya. Jadi untuk pemasaran alhamdulillah setiap 1 bulan selalu meningkat. Bahkan Lebaran dan liburan ini alhamdulillah 3 kali lipat dibanding. Oh, berarti peminatnya luar biasa ya. Alhamdulillah. Oke, nanti Dan- mungkin yeah. bisa diajak teman-temannya yang lainnya untuk Insya ikut Allah, Sibakul insya juga. Allah. Ibu Nur. Dan yang terakhir kemarin baru minggu kemarin alhamdulillah Fori dijadikan tempat diklat dari PLN Pusat Jakarta selama 5 hari di tempat kami dan Magang gitu Fori ya. Diklat untuk kenaikan jabatan dari yeah, Diklat kenaikan jabatan buat Iya. persiapan pensiun, bukan itu? sebagai direktur. Jadi beliau diklat selama 1 minggu di tempat saya mau naik jabatan direktur. Harus makan keripik wortel gitu atau gimana tuh itu? Diklat apa? Suruh apa? Itu penelitian cara sejak dari awal bahan sampai ke pemasaran, kemudian keluhan apa yang menjadikan hambatan dari Fori itu sendiri. Oh, jadi menarik ya, malah Iya. jadi untuk tempat belajar. Oke, terima kasih banyak Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Dan Selanjutnya, ayo Bu kenalan Bu. Sinten asmane? Suparseh Mas. Bu Suparseh ini Ya. bikin Bikin setagen. setagen, Iya. dipegang Bu. produknya. Ini setagen ini kan Plok gawak ya Bu. ini setagen ini kan ini produk yang unik ya. Bu ini bikin dari nenun sendiri Iya, berarti. pakai itu. Sejak pakai kapan, tenun. Bu, bikin ini kayak gini? sejak ini keturunan simbok saya dulu. Berarti dari Simbah atau Simbo? Simbok. Simbo Iya. terus Ibu sekarang. Mesin. Ini jualnya kemana? Ke Soalnya pasar? ke pasar Ngijon tiap pasaran Legi itu diambil. Dan selalu habis. Berapa? Iya. Bikinnya berapa biasanya kalau bawa ke pasar Ngijon gitu? Ya ini satu hari itu cuman dapat 1 soalnya harus telaten gitu Mas. Oh, memang bikinnya manual bikinnya ya. sehari Iya, satu. manual, itu ATBM ya? Apa namanya itu? Yang- ATBM. Tenun oglek itu enggak Oh, pakai glek. mesin. Ya, Ya, iya, ATBM, alat tenun bukan mesin. Iya. Nah, Bu, ini kan yang pakai itu siapa biasanya kalau sekarang Bu? Ini katanya ini enggak dipakai Mbak. Ya, terus untuk, siapa yang- itu aku tanya itu untuk placement hotel gitu katanya. Oh. Tapi aku belum pernah lihat. Malah buat hiasan hotel ya? Gitu katanya. Oh, bukan benar-benar. untuk orang, Enggak, ini bukan untuk tapi bisa untuk kita. bisa, tapi ini kurang kenceng untuk setagen itu kurang kenceng. Kenapa kok kurang kencang? Ini harus padat lagi nenunnya kan. Oh, berarti ini stagen yang biasa gitu ya, untuk lebih ke hiasan, Jadi untuk untuk malah dekor ya. Dekor Ini ya. Mungkin Oh. dibikin apa lagi? Mungkin untuk bahan buat di meja makan Iya, atau betul. Oh, tak kirain Mbak buat ibu-ibu Iya, kayak ini gitu. untuk- Iya, aku katanya juga untuk bingung mau pakai Tapi apa. boleh dipakai, boleh tuh Bu? Boleh, Oh, tapi boleh. kurang kenceng gitu. Nah, kalau dipakai orang kurang kenceng. Brodol gitu atau Iya, gimana? iya. Terus padat lagi itu Oh. benangnya itu beda gitu. Oh, beda. Tapi Ibu pernah juga yang bikin yang untuk stagen gitu.
Tapi namanya tetap Stagen toh? Tetap Stagen. Ada berapa yang bikin kayak gini Bu di daerah Ibu? Banyak itu, yang banyak itu kembangan sama itu. Maksudnya sentra gitu atau gimana? Ada berapa rumah yang bikin gitu? Alatnya juga masih ada gitu atau gimana? Iya. Kalau di rumah Ibu ada berapa alatnya? Ada 1. Oh 1. Berarti yang bikin cuma ibu sendiri nih. Iya. Oh. Putra putrinya atau tetangganya Enggak. diajarin nggak? Tangga itu sama pada jualan. Oh. Cuman saya yang kan aslinya saya sini dekat Mas Parman itu aslinya. Oh iya. Terus saya Maksudnya besok kalau yang nerusin itu ada yang kayak Simbo ke ibu gitu kan ada Regenerasi gitu Bu, siapa Kan anaknya mau unik ini lanjutin pekerjaannya. nggak? ya Ya gimana? Bu ini berarti nggak ada yang pesen? Nggak pesenan model pesenan ini gitu? Cuman kalau tiap legi itu diambil. Oh lagi. Diambil bakulnya. Berapa buah kayak gini yang diambil itu? Oh banyak sekali Mas. Berapa? Rong truk. Kadang sampai satu minggu itu ya 3 karung 4 karung Oh, itu ambilnya. iya, iya, Bu. Dari sana itu terus pusatnya di Ngijon gitu. Oh berarti ibu bikin aja nanti sudah ada yang ambil gitu. Kalau untuk mengembangkan usahanya ibu punya cita-cita apa kira-kira yang belum kesampaian gitu untuk mengembangkan ini Kalau Stagen? itu pengembangannya itu kalau itu Mas itu pakai mesin itu kalau produknya mau banyak ya pakai mesin tapi itu modalnya banyak. Oh iya. Enggak kira-kira pakai mesin tuh yang ngambil juga ada? Ada. Pasti ada. Ada. Oh. Lebih mahal tapi harganya lebih mahal kalau pakai mesin. Oh hasilnya itu. Iya. Berarti itu bisa lebih padat. Iya. lebih Kalau padat. benangnya itu bikin sendiri atau ngambil? Itu belinya ya yang ambil Stagen ini. Berarti mubeng gini ya? Oh. Oh yang beli Stagen ngasih benangnya. gitu. Oke, ibu yang mengerjakan. Oke. Baiklah. Baik ibu, karena ibu sudah bikin Stagen ada hadiah 1 unit handphone. Silakan ibu diambil. Itu handphonenya sendiri dari ya. saya itu. Bu. Oh iya. 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 Loh kok mau diambil Stagennya nggak boleh. Tukar tambah. Oke, saat ini kita akan juga ketemu dengan pelaku UMKM yang lain. Jadi tetap di Sarasehan Si Bakul. Terima kasih. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Si Bakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Si Bakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Nah, kalau sekarang kita sudah sama bapak-bapak, tadi ibu-ibu. Yang pertama, ini saya bawain dulu Pak produknya Pak. Ini produknya Sinten. Ini produknya Pak Sarjiman. Pak Sarjiman. Pak Sarjiman. Silahkan Bapak menceritakan usahanya Pak. Usahanya. Alhamdulillah dari Prima Bambu Ya. milik saya ini. Oh mereknya Prima Bambu. Prima Ya. Bambu, oke. Dari kapan Pak punya usaha bambu? Dari 2001. Udah lama. 2001. Dan itu sudah punya karyawan berapa? Kalau karyawan cuma di luar. Enggak Oh dari luar, Ya, jadi kayak subkon ada gitu. 8. Kalau ada pesanan itu sistemnya saya borongan di luar. Oh, produknya dibikin apa aja Pak bambu? Ini baru beberapa Ada sampel parcel, ya. hantaran. Oh buat kap hampers ya. lampu, iya.
terus ada apa itu? Vas bunga. Vas bunga. Dari bambu Lampion, juga? Iya. Untuk pemasarannya kemana Pak? Pemasaran di Kasongan ada. Dikirim Dulu- ya? Iya, dulu di Pringharjo juga ada. Kalau akhir-akhir ini di Tasik mana? Tasikmalaya. Oh di Jawa Barat. Itu Oh. karena mereka pesanan ke Bapak gitu? Pesan, iya. Oh, dari mana mereka tahu Pak? Kok tahu Pak? Itu pertama ambil di daerah Minggir. Oh, terus nyariin Iya. ini yang Cari bikin. Saya produsennya. setor di sana. Hah? Nah, pemiliknya tahu, saya kasih. Bapak punya istilah apa ya? Toko sendiri apa buat display produk-produknya enggak? Oh, enggak punya. Enggak Kenapa punya. Pak? Enggak, belum minat. Oh, belum minat. Minatnya produksi aja gitu ya. produksi, ya. Loh ini produksinya ini berdasarkan pesanan atau Bapak pokoknya bikin aja gitu terus dititip gitu? Oh, pesanan. Ada pesanan. Langsung pesanan, ha. Bentuknya juga itu karena pesanan. Iya, iya. Paling banyak yang laris yang mana Pak? Hantaran ini dengan tempat Hantaran roti. ini. Nah. Oh, Tempat oke, roti. Oke. baik. Kan kalau sistem kayak parcel-parcel gini, kalau ada hari Idul Fitri atau Oh, Oke. hari besar Natal, gitu ya. Iya, iya. Nah, Bapak ini harapannya apa Pak untuk mengembangkan usaha bambunya ini apa yang belum tercapai? Kebetulan akhir-akhir sesudah Idul Fitri ini agak sepi. Agak turun Iya, ya. agak turun ya karena kurang tahu. Itu pemesan belum yang besar kan dari Tasik. Belum ada kontak. Oh, belum pesan lagi. Oke. Jadi berarti pemasaran ya Pak. Berarti Pemasaran. jaga ke yang pesen ya ini istilahnya Bapak nggak mau jual sendiri. Nah, mungkin besok bisa belajar untuk jual sendiri Pak karena ini bagus-bagus. Dulu pernah kerjasama dengan PT, saya nggak maunya itu ada rejekan itu. Oh ya, kalau dijual sendiri kan lebih bebas Pak. Lebih bebas ya. Oh ya, besok Iya. coba. Iya kalau perusahaan pasti ada QC-nya ya, quality controlnya control. ya. Oke, Baik. Bapak nanti bisa mendaftar Sibakul biar nanti kalau ada pelatihan manajemen kayak gitu nanti bisa semua di sana ya, Pak. Iya. Baik, Ganti Pak Yono. Nah, ini Bapak mau kemana kok jaketan? Wah ini mau sowan ke Ngata. Oh, enggak ada. Mic-nya dideketin, Pak. Oh siap. Oke. Ini Pak Yono kok bawa jaket kulit ini buat mau kemana? Mau naik motor besar Pak? Ini tukang gawe jaket. Saya itu Oh, produknya. saya hobi bikin jaket itu. Hobi. Oh, hobi. Oh, enggak jual toh, cuma hobi Jual toh. juga. Oh, jual juga. Oke, Pak Yono, ini jual kerajinan kulit ya berarti. Dikerjakan di rumah, Pak? Di rumah. Dengan berapa yang bantu? Itu saya beli kulit, ada temen yang bisa ngerjakan, Heeh. terus kerjasama. Oh iya. Kasih kulit, sampelnya tak kasih, alhamdulillah sampai sekarang bisa jalan. Oh. Bapak sendiri malah nggak ngerjain. Ngerjain. Oh. Kalau 1-2 kerjakan sendiri. Kalau Oh. banyak, ada temen yang bantu, ada temen yang bantu. Oh. Nah, produknya apa aja Pak? Ini kok kayak ada sepatu Sepatu. juga? Ada. Berarti apa aja Pak? Ada jaket. Jaket, sepatu, sandal, selop, dompet dan yang lain. Terus dijualnya kemana Pak ini Pak? Sementara saya punya itu kontrak ada tempat toko. Oh ada toko di mana Pak? Itu di Timur Anton Foto. Oh Timur Anton Foto itu. Ini. Sebelah timur Pasar Ngijon Mas. Oh iya, sangat terkenal sekali itu Anton Foto. Udah ada brandnya belum sih Pak? Merek. Mereknya Belum, cuma ini masih niru-niru ini. Oh. Yang asli belum punya, yang punya. Kok belum punya kenapa Pak? Kata teman saya itu kalau punya merek sendiri itu harus daftar ke departemen dinas perindustrian. Nah makanya Bapak kita datang ke sini dengan Sibakul itu salah satunya untuk memberikan informasi seperti itu. Jadi nanti mungkin Bapak bisa bertanya langsung piye to nek arep gawe merek iki carane gimana, mendaftarkannya gimana, nanti ada semua nggih Pak. Iya, ini karena produknya udah bagus banget, keren Iya. banget. Sudah sampai mana Pak produknya pemasaran? Ini sampai Kalimantan juga. Wah, apalagi Jakarta sudah sampai juga. kemana? Nah. Oke, baik. Mas, Ya. ini, Mbak, kalau produk kulit itu di mana tempat pasti laku. Oh iya, luar biasa. Yakin ya Pak? Iya. Oke. Baik, terima kasih Matur banyak nuwun. Pak Yono. Sami-sami Ibu, Mbak. Sarjiman, Pak matur nuwun. Sarjin, matur nuwun, Kita monggo. berikan tepuk tangan Boleh Bapak lenggah Ibu malih. untuk memberikan semangat. Pak ini nanti hilang satu ya Pak? Jangan, Tak sekali soalnya jangan, maksudnya. jangan. Loh ini bagus banget loh Iya. produknya. Mungkin
kadang kan kepercayaan dirinya itu kurang. Betul. Sudah produknya bagus tapi diojo-ojo kancane malah dadi ra sida. Angel lho. Angel lho, engko nggak ngene lho. jadi. Nah, nanti Pak makanya Lurah. di sini. Pak Lurah ada ngingu loh. Pak Lurah, monggo Iya. diceritakan potensi yang ada di sini. Mungkin selain yang sudah kita ajak ngobrol, Sebenarnya ada lainnya. yang lain apalagi nih Pak UKM yang ada di sini Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Ibu Siwi. Yang terhormat Bapak Sadar Narimo DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai PAN. Yang saya hormati Mas Priyo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pelaku UMKM di Kelurahan Sumberagung. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu bahwa di Sumberagung itu yang terdaftar pelaku UMKM itu ada 749 pelaku. Banyak loh. Dari sejumlah itu yang pernah menerima bantuan BPUM dalam daftar kita di kelurahan itu sudah ada 376 pelaku. Dari UMKM Sumberagung yang paling banyak itu di usaha makanan Bu, baik itu Kuliner kering ya. maupun basah, itu kebanyakan itu. Sehingga kita dari kelurahan juga kerjasama, seandainya kita ada kegiatan kita gilir Bu, kita pesannya di UMKM yang ada di Sumberagung. Kegiatan itu biasanya dibikin kegiatan apa Pak Lurah? Rapat, misalnya rapat tuh harus beli ye. makanannya di Terus UMKM. ada pelatihan atau ada kegiatan yang lain seperti ono SK nih, musyawarah apa itu muskal itu juga kita mengambil dari lingkungan kita. Oke. Tapi mungkin belum bisa semua kita ya karena terbatas kegiatan, pelakunya sangat banyak. Tapi sangat menggembirakan juga Bu dari usaha-usaha beliau ini. Dari bermacam-macam usaha, paling banyak memang dari makanan basah dan kering. Ini ada spesial juga, yang basah itu ada tiwul Bu. Di sini ada Di sini juga. ada tiwul. Ada itu ada tiwul juga. Terus ada kebetulan kita tahun ini mulai Mei kemarin membuka pasar UMKM untuk khusus warga Sumberagung. Tapi mohon maaf kita baru bisa menyediakan 20 lapak, 20 lapak yang itu ada di Jalan Jogja Ngijon yang dekat kelurahan. Dan tahun ini merencanakan membuat kios, kalau tidak salah rencana 8 sampai 10 kios dulu. Itu kita memang masih khusus untuk masyarakat Sumberagung. Areal yang untuk pasar UMKM itu ada 2.750 meter persegi. Total yang ada di situ nanti saya kelola itu ada 10.300 meter persegi, Pak. Itu tanah provinsi tapi diizinkan dikelola oleh kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat. Terus rencana Bapak nanti ini tempat ini mau diapain Pak selain untuk display produk UMKM? Biar orang mau datang misalnya. Ada nanti sebelah timur lagi, nanti kan setelah kios itu ada taman bermain anak ramah lingkungan. Ada juga nanti di situ direncanakan untuk kalau kemarin kita merencanakan untuk gedung kesenian Bu. Gedung kesenian untuk gedung serbaguna sehingga nanti menopang pasar UMKM yang ada di tempat kita kalau ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak. Oke. Jadi di sini memang banyak ya, ada anyaman bambu, ada yang tradisional seperti besek itu juga banyak. Ini ada cenderamata dari bambu. Terus ada juga ini yang kulit ini ada juga yang khusus. Kemarin saya pernah dikasih cenderamata dari pengusahanya, itu ada dompet yang khusus dari kulit ikan pari. Itu sangat bagus juga. Kulit ikan pari. Iya, ada itu. Sama dari, buntutnya enggak, Pak? Enggak, juga. Itu kulitnya Buntutnya dipakai buat kalau dompet. kamu nakal ya. Terus ada juga yang usaha jok mobil, Bu. Nggih, jadi di samping tadi ada jaket, mungkin ada dompet, ada sepatu, ada sandal, itu juga ada
jok mobil. Pak Itu Lurah di sini Kali ada Keren. forkomnya nggak sih Pak? Jadi UKM ini dibikinin forum komunikasi UKM Ada gitu. Bu, kita ada pengurusnya. Ada pengurus forkomnya. Ada 20 orang itu pengurusnya. Wah, pengurusnya ada, 20. Nggih. Oke. Dari masing-masing itu ada semua, sehingga memang kita itu sebetulnya kemarin udah jalan baik nggih Bu, dengan adanya pandemi COVID-19 itu memang banyak yang kolab Bu. Kita sebetulnya kasihan juga karena usaha yang sudah maju dengan baik, dengan adanya itu tanpa ada kegiatan kan semua pada berhenti ya. Tapi ini baru mau mulai. Tapi gerak sudah lagi. disiapkan ada master plan untuk bikin taman kuliner tadi ya. Nah, ya ada Pak, nanti Ya, kita. baik. Oke. Dan kita juga di spot-spot paduan itu ada juga istilahnya kampung wisata yang nanti itu juga bisa menumbuhkan UMKM yang ada di wilayah tersebut. Oke. Yang dekat sini ada Taman Besole itu bisa kolaborasi ya Pak? Bisa. Dengan pengelolanya. Itu biasanya kalau dulu ya ini sekarang agak tidak paginya untuk senam, nanti habis senam pada belanja. No. Nah ini kebetulan di pasar UMKM juga saya sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian, dari grup senam Poncowati Sleman kerjasama dengan KWT Moyudan atau Semberagung ya, itu mengadakan senam bersama di pasar UMKM tanggal 9. Oh ya. Itu Jadi juga langsung supaya nanti kita mendatangkan warga banyak supaya nanti bisa pada beli Belanja di pasar yang ada di situ. Oke Pak Lurah, matur nuwun, Pak Ini berarti Lurah. sudah banyak kegiatan ya, tinggal tambah lagi di support apa? Rencananya sudah jelas. Betul. Bu Siwi mungkin bisa memberikan masukan-masukan nih buat Sumber-Agung. Ini saya nambahin dikit, terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas yang sudah membantu masyarakat kita bermacam-macam kegiatan ya Bu nggih. Terima kasih sekali Bu, masyarakat kita sudah diperhatikan dari Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Siwi mungkin bisa menambahkan, melihat produk yang ada di sini ini bisa ditambahkan apa nih Bu? Nggih, matur nuwun Mbak Marta. Jadi sudah sangat luar biasa ya Pak Lurah tadi kan, kalau kita bicara mau mengembangkan sumber daya, ini kan di sini sumber dayanya sudah sangat luar biasa. Masyarakatnya sudah berkreasi gitu, terus tinggal bahan bakunya nanti ya Pak ya dicek tempatnya tadi kan. Kalau kita bicara banyak pelaku UMKM, banyak produk, tapi kita bicaranya ada nggak pembelinya kan gitu. Tadi Pak Lurah sudah ada event yang itu pasar UMKM ya Pak ya, pasar UMKM yang di situ Pak Lurah juga sangat luar biasa, sudah ada senam, habis senam pada beli gitu. Nah harapannya gitu. Nah harapannya kalau kita punya produk UMKM, pastinya Pak Lurah komitmennya juga sudah tadi udah ngendiko kalau ada kegiatan-kegiatan di wilayah sini ini memanfaatkan produk UMKM. Ini kan kebijakannya Pak Lurah, ini memang yang harus didorong karena di saat Bapak Ibu para pelaku UMKM sudah berkreasi, tapi Pak Lurah dengan tetangga-tetangga sendiri nggak mayoni, itu kan mau siapa yang mayoni, kan harusnya kan seperti itu, nukoni gitu ya. Terus yang selanjutnya terkait dengan tadi kan sudah dari Fori sudah masuk Sibakul, ini kan sebetulnya tinggal ayo dorong teman-teman yang lain, itu sudah sangat lurus karena di saat kita ini akan mengembangkan sebuah wilayah, ini kan bicaranya kawasan, tidak hanya bicara per individu gitu. Pak Lurah tadi sudah di situ 749 ya Pak ya. Tadi UKM-nya yang sudah nerima kemarin BPOM, karena BPOM itu kemarin juga yang nerima tidak bisa semuanya. Karena apa? Semuanya persyaratannya, kemampuan finansial, syarat-syarat yang di situ tidak punya pinjaman, bagaimana administrasinya. Artinya kami hanya mendorong kita ini harus tertib terhadap, kalau kita memang menjadi pelaku usaha ya dipenuhi terhadap syarat-syarat pelaku usaha. Pertama, sudah punya NIB belum? Jadi anggota Forkom nggak punya NIB,
nanti juga nggak bisa yang kemarin di salah satunya BPUM. Kalau sekarang nggak kita bicara BUM, tapi kita akan naik kelas karena BPUM kemarin bukan uang beda dengan bukan beda dengan sumbangan atau bantuan-bantuan yang lain, tapi kemarin ini BPUM benar-benar untuk para pelaku UMKM untuk bisa memproduksi, untuk tetap beraktivitas. Terus terkait beberapa aktivitas yang lain, ini kan produknya luar biasa, tapi tadi Mbak Marta yang bambu ini kan karyanya sangat luar biasa ya, tinggal sebetulnya semangat gitu Pak. Kita itu tadi Mbak Marta ini harus punya semangat gitu, tidak hanya seperti ini. Mungkin kita memang tidak sendiri Pak, tapi bicaranya di dalam kawasan di desa sini sebetulnya ada berapa gitu ya potensinya ya Pak ya. Nanti memang kita nggak bisa untuk memasarkan ya aku ki yo gawe dhewe, golek bahan baku dhewe, ngedol dhewe, itu kan memang nggak bisa ya. Nanti pasti ini ada Pak Sadarnarimo, pasti juga komitmennya juga sangat luar biasa kepada UMKM. Tinggal kalau kami di daerah ini tempat wisatanya juga ada ya Pak ya. Kita bicaranya tidak hanya di wilayah sini, tapi pasti Pak Lurah juga akan membangun jejaring dengan di daerah lain. Jadi Bapak Ibu bikin fori, bikin apalagi tadi tiwul, tapi Bapak Ibu juga harus mungkin mengidentifikasi itu lebih bahan bakunya kayaknya susah nggak ya? Oh ada kayaknya bahan bakunya di pasar itu gitu. Tapi mudah nggak dijangkau, jangan sampai kita ini yang paling utama adalah keberlanjutan gitu. Jangan sampai saya bikin tiwul, saya bikin keripik wortel. Setelah laku ada pembelinya lagi kita nggak bisa. Artinya disitulah yang sebetulnya kami hanya lebih mengajak Bapak Ibu untuk yuk kita memahami terhadap kondisi kita ini seperti apa. Saat kita usaha itu sebetulnya bahan baku niki angel ora to, murah ora to, adoh ora to, biar ini kita berlanjut. Terus terkait dengan produknya mudah di branding, mudah nggak? Kalau susah bagaimana? Kita sama-sama belajar. Maka kami hadir di sini dengan Sibakul, itu ada semua di Sibakul. Tapi sekali lagi saya sering menyampaikan kalau sudah di Sibakul itu jangan terus kita sudah saya gabung di Sibakul saya diem aja enggak. Tapi aktif mengikuti gitu ya Mbak ya, mengikuti media di Sibakul. Ada apa ya di Sibakul? Ada pelatihan Pak, kami fasilitasi pelatihan ya Pak Sadarnarimo ya, atas arahan Pak Sadarnarimo ini. Ada pelatihan, pendampingan, peningkatan kemampuan skill. Tadinya ini tadi stagenya nggak bisa kenceng, mungkin biar kenceng gimana warnanya, mungkin kan gitu SDM-nya. Terus terkait dengan produknya kira-kira sudah ada legalitasnya PIRT, halal itu produk. Yang sering terjadi itu terkait dengan saat kita menjadi pelaku usaha, kadang kita pencatatan Pak. Ini pencatatannya karena kan Bapak tadi sudah ada pasar UMKM tiap hari apa Pak? Tiap hari ini pasar UMKM-nya. Tinggal kalau pasar UMKM kira-kira ada pembelinya enggak? Kalau ada pembelinya kira-kira saya untung enggak? Saya ini enggak kalau ini. Nah, disitulah harus Bapak Ibu harus rajin. Bagaimana ini caranya? Belajar yuk bareng-bareng di Sibakul ada. Terus setelah itu kira-kira cara memasarkannya bagaimana gitu. Cara memasarkan itu bisa pameran, bisa juga sikap kita di saat ada pembeli kita ketus enggak kayaknya gitu. Udah enggak ada gitu. Nah sekarang itu Bapak Ibu tidak harus punya lapak. Bapak tadi baru bisa memfasilitasi 20 lapak gitu ya Pak ya. Waduh saya nggak bisa gitu. Saya belum nggak punya tempat. Kita nggak harus punya tempat, yang harus punya punya karya. Tapi sekarang bisa didorong dengan online. Tidak harus Bapak Ibu mungkin aku nggak bisa sih pakai online. Putra-putrinya, tetangganya, kalau ini bisa membantu gitu. Jadi inilah yang sebetulnya kita dorong di Sibakul untuk terus menggeliatkan para pelaku UMKM untuk menaik kelaskan. Di saat usahanya tadi ya saya membuat atasannya pesanan saja itu nggak apa-apa gitu. Tapi bisa juga ternyata kita juga bisa membangun dengan jejaring yang lain. Produk bambu, kira-kira produk bambu ini yang diperlukan untuk menaik kelaskan apa? Ternyata perlu sertifikat terkait dengan bahan bakunya. Kira-kira apa? Nah, itulah yang perlu diidentifikasi. Nah, kenapa ini saya matur? Karena di sini sudah ada Forkom, pastinya tidak Bapak Ibu sendiri-sendiri.
Forkomnya, pengelolanya, pengurusnya ini yang nanti bisa komunikasi dengan Pak Lurah dengan Pak Sadarnarimo, bisa dengan kami Pak. Jadi ini yang kita nggak bisa satu persatu, tapi kami lebih dorong terhadap lebih komunitas mungkin itu. Jadi kita di Sumber Agung itu apa toh potensinya, produknya kira-kira apa saja, mana sih sebetulnya yang akan diunggulkan, karena satu dengan yang lainnya itu saling terkait. Sudah hiburannya sudah punya burung, ada sangkarnya. Mau punya hajatan, ada kemasannya ada. Mau tindak-tindak biar nggak panas, pakai jaketnya ada. Wah sudah nih. Mau ini pakai sepatu, pakai sandal ada semua Pak Sadar. Jadi kita sudah sekarang ini bangga buatan sendiri. Inilah yang terus kita. Tapi jangan sampai setelah pemerintah berkomitmen untuk itu, Bapak Ibu juga nantinya produknya tidak berkualitas dan tidak berlanjut. Pasti Bapak Ibu juga pinginnya terus naik kelas ya. Tapi naik kelas itu juga harus belajar. Intinya kalau kami di Sibakul itu lebih mengajak Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Yang preso Bapak Ibu mau naik kelas berapa, pinginnya juara enggak, itu adalah Bapak Ibu. Oh ya aku mau naik kelas 3, saya pengen ranking 1, saya pengen ranking 3, itu Bapak Ibu. Nah kalau mau ini apa yang harus dilakukan? Belajar. Belajarnya dengan kami di Sibakul itu ada semua. Mungkin itu Mbak Marta. Oke. Boleh apresiasi dong buat Bu Kepala Dinas. Informasinya banyak banget ya. Betul. Bapak Ibu ya. Tapi itu harus ada kemauan untuk kita mau belajar, mau berubah. Untuk menunjukkan kemauan Bapak Ibu silakan langsung menuju ke meja yang ada di sana. Nanti. Ada Mbak Rosa. Ayo nanti habis ini. Nanti pokoknya semangatnya tetap terjaga. Betul. Dan kita mau tahu juga apa komentar dari Pak Sadarnarimo tentang potensi yang ada di sini, termasuk expertnya nanti mau kasih tips apa? Tetap di Sarasehan Sibakul. Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Spada. Anybody home? Bu Tumi. Iya. Silakan masuk. Iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh Bu. Iya, Ceng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Ceng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Ceng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Ceng. Hati-hati, Bu. Iya. Oke. Drama baru aja dimulai ke. Wah. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Jeng. Jeng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Oh, anu Jeng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari Sibakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Sibakul. Semua kebutuhanmu ada di situ.
Ini sebenarnya ada ide dari Bu Kepala Dinasnya. Apa, Mbak Marta? Kalau tadi Pak Lurah memberikan pasar, ini kan ada sangkar burung. Ini Yeah. harusnya kan kalau jualan sangkar burung nanti sama sepatu, terus nanti ada yang tiwol gitu kan, yang beli bingung. Iki sopo sing arep tuku gitu. Jadi idenya gimana, Bu? Jadi idenya Pak Lurah, Bapak Ibu, jadi saya ini ada sangkar burung. Padahal kan kalau kita lihat hobi burung itu kan banyak banget ya Pak ya. Kita itu bicara dari UMKM itu bisa UKM karena hobi, juga karena memang selain hobi. Tapi dari hobi itu saya amati memang harganya itu tidak bisa terstandar itu. Jadi ada burung, ada kalau saya kucing ya, dan macam-macam gitu. Sama. Nah, karena Pak Lurah tadi ngendiko kita itu ada sangkar burung, ada sangkar ayam gitu ya Pak ya. Di saat itu ada tema gitu, karena tiap hari mungkin Bapak bisa di sini bisa nggak sepakat forkomnya. Kita besok akan ada tema terkait dengan lomba burung. Nah, di situ ada pameran terkait dengan ikutan apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh teman-teman penghobi burung. Ada sangkar, ada makanan burung, karena makanan burung itu Bapak juga punya putra-putri yang bergerak untuk jualan makanan burungnya. Ayam, jualan makan ayam, mungkin ayamnya di situ. Di kuliner lainnya ada nggak? Ya ada, karena saat menikmati pameran burung biasanya butuh sambil minum kopi, sambil keletian, sambil ngemil. Nah, ini bagian yang sebetulnya di dalam pasar UMKM itu bisa dibikin tema-tema sesuai dengan sebetulnya kondisi ya gitu. Sekarang apa sih gitu. Banyak banget tema yang bisa dibuat di Sumber Agung ini. Mungkin nanti Pak Sadarnarmo yang paham betul jeroannya sampai detail dari Sumber Agung itu apa. Tapi tidak campur, ada sangkar burung, ada stagen, ada ini, orang bingung. Nanti jadi pasar malam Bu. Ada pasar malam, tapi itu bisa juga gitu. Tapi bentuk pilihan kalau saya amati memang kita kalau bisa mungkin beberapa tata kala tertentu memang harus dibikin sebuah tema gitu. Iya, ya. Karena pasti akan yang datang justru calon customer tertarget gitu ceritanya ya. Orang yang memang mau beli nanti jadinya itu ya. Kreativitas hubungannya dengan nanti kreativitas. Brandingnya bisa dapatkan sangkar burung murah, semacam-macam itu yang di situ juga bisa dinikmati sambil ada kicauan burung, sambil mungkin di situ ada jasa cara beternak burung. Jadi itu banyak sekali ekosistem di dalam pameran itu bisa semua datang itu bisa banyak dinikmati gitu. Setuju Bu. Nanti ada konsultan oceh-ocehan di sebelah saya ini. Pak Sadarnarimo monggo lu Pak ditambahkan apa yang disampaikan Bu Siwi dan juga kewenangan DPRD untuk terus membackup UKM. Matur nuwun Mbak Marta sama Mas Saat ya. Yang saya hormati dan juga Ibu Siwi, Pak Lurah dan Mas Priyo. Ibu-ibu yang saya hormati dan bapak-bapak semua. Jadi saya kira kalau kami lebih di kebijakan ya Mbak Marta dan Mas Saat ya. Karena kalau kami ini kan 3 fungsi. Satu fungsi anggaran, kemudian kedua fungsi legislasi, membuat perda dan perdais, yang ketiga pengawasan. Nah tentu di bidang anggaran ini kita harus fokus karena DIY ini nyun sewu ini ya memang ya. Dan ini tugasnya beliau nanti Ibu Siwi dan juga Pak Lurah. Tingkat kemiskinan kita di DIY ini masih tergolong tinggi kalau diukur dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, gitu kira-kira begitu. Nah oleh karena itu fokus anggaran di APBD DIY baik itu dana reguler maupun dana istimewa itu difokuskan untuk mengurangi angka kemiskinan, kira-kira begitu. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah harus ada harmonisasi dari semua anggaran yang di OPD atau SKPD seluruh DIY yang muaranya nanti untuk bagaimana agar DIY ini menjadi wilayah yang maju, kemudian pengangguran itu bisa terkurangi, pendapatan masyarakat naik, dan otomatis kalau pendapatan masyarakat secara umum seluruh DIY itu naik, baik karena faktor di keluarga itu ada yang bekerja maupun baik di sektor formal maupun informal, maka otomatis nanti kemiskinan akan terkurangi. Kira-kira gitu Mbak Marta. Oke. Nah,
Kemudian kita juga berupaya menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Nah, sebagai contoh ya, ini Pak Lurah ini Jalan Godian ini sudah terbilang jelek ini Mas Ria ya. Ini Mas Ria kalau bawa beras ke sana itu susah ini. Ini bisa jadi saksi Bapak Ibu kalau menyebut Jalan Godian hari ini itu bagus apa kurang bagus? Wah, malah ini jelek, saya menyebut kurang bagus Mbak Marta. Jeleknya mantep ini loh ya. Iya, masyarakat sudah pingin segera diperbaiki, di peningkatan jalan seperti di Klampis. Nah, Klampis kita bisa mengaspal 1 kilo peningkatan jalan. Nah, masyarakat pingin sekali, tetapi kita tahu bahwa tidak bisa semua anggaran itu harus fisik, karena ketika nanti di-push ke fisik, kalau kita hitung jalan di DIY yang rusak itu sekitar 10% dari 760 km persegi. Itu butuh anggaran 500 miliar, Mbak. Butuh anggaran 500 miliar baru ada peningkatan termasuk Jalan Godian. Kita harus bertahan karena apa? Ketika infrastruktur kita perhatikan tetapi juga gradual bertahap, tapi yang lain kan jalan. Tapi kalau ini kita push dulu, yang lain tertahan jadi repot. Seperti anggaran kita, saya tanya ke Bu Kepala Dinas, Bu anggaran di dinas berapa yang karena kan mitra kami Komisi C ini sebetulnya, beliau di Komisi B, sekitar 20 M. Kemudian dari dana E sekitar 80 M. Kami dari DPRD dari fungsi anggaran itu pokoknya asal untuk kepentingan masyarakat itu pasti kita setuju saja Mbak Marta. Ya, untuk dulu beli Hotel Mutiara sudah berapa? Untuk sekarang revitalisasi Teras Malioboro sudah berapa? Dan itu kepentingannya adalah untuk UMKM. Siapa UMKM? UMKM adalah masyarakat DIY yang berwira swasta, berwirausaha. Nah itu yang kemudian Nyun Sewu Bapak Ibu kita sampaikan bahwa kami dari DPRD betul-betul kalau ini bicara untuk kepentingan masyarakat, meringankan beban masyarakat, menambah pendapatan masyarakat, kita akan selalu menyatakan oke. Ibaratnya kalau rapat di paripurna kita tak-tok setuju. Enggak ada yang tidak setuju gitu Mbak Marta Masaat, kira-kira begitu. Untuk begitu. Keberpihakannya pada masyarakat menyetujui. Iya, betul ya. Itu secara makro. Nah, kemudian kalau secara mikro kami sampaikan karena kalau Moyudan ini tempat kelahiran kami, Mbak. Kami dari Sumber Harum. Kalau Sumber Agung Pak Lurah ini segalanya itu ada di Sumber Agung yang memang paling jaya itu namanya juga Sumber Agung. Ya, besar. Misalnya sekarang wisata di Kulon Progo maju. Itu jalan ruas, jalan utama itu ya tetap dari Kruwet sampai ke Klepu. Dan itu kan jalan utama masih wilayah Sumber Agung. Nanti Sumber Harum kebagian yang dari Klepu ke sampai Ngapak. Yang Sumber Ayu lebih repot lagi, mojok ke sana tempatnya Pak Priyo. Untungnya di sana ada Gamplong, Mbak. Di sana Pok Darwisnya itu Pok Darwis maju. Sudah maju, Mbak, karena ada di sana ada pusat wisata ya, dan kemudian juga studio alam juga ada, kemudian sekarang ada wisata Kaliprogo ya, ada Warna Rahayu macam-macam. Nah sementara kalau di Sumbersari itu pusatnya ada di Menulis itu, di Menulis itu perkotaan, artinya ada roti macam-macam di situ. Nah kita bersyukur kita punya pasar yang besar, Pasar Ngijon, kemudian sepanjang jalan dari Gedongan, Pak Lurah sudah membuka pasar UMKM. Menurut saya itu Sumber Agung hari ini hadir ini mewakili aja Mbak. Ini belum semua, kalau semua nggak muat ini tempat. Iya, nggak muat dan nggak selesai 1 hari, Mbak. Nggak selesai 1 hari, ya maka saya yakin ini kita respect sekali dengan bapak-bapak Bu Nur, ada Pak Suyono, kemudian Ibu Sub dan sebagainya, dan juga ada penggeraknya Pak Darwis, ada Mas Parman itu, ya dari asli Pamong ya, asli sini, kemudian ada Pak Suci teman kita penggerak ini dari Ngernak tadi juga hadir. Kita butuh semuanya untuk kita bisa maju Mbak. Ya betul. Kita membutuhkan tempat ya, kita membutuhkan izin dari Pak Lurah, kita membutuhkan penggerak. Ada Mas Priyo ini kan penggerak namanya. Ini usahanya berapa tempat, karyanya berapa, ini kan hanya penggerak. Nah, kita di program Dinas Tenaga Kerja yang kita sampaikan kita bersinergi harmonisasi OPD itu, ini kalau sudah jadi produk, ini tugasnya Bu Siwi. Yeah. Tapi untuk mencetak sebuah pengusaha itu juga ada di sana di Dinas Tenaga Kerja. Kan di sana ada pelatihan juga. Betul. Pelatihan entrepreneur itu ada. Betul. Di Dinas Pendidikan ada pelatihan bisnis online Mbak Marta. Betul. Nah, jadi dinas-dinas yang ada itu mencetak beberapa pengusaha. Nah, kalau sudah ada produk,
Ya, saling sudah menerima kedepannya. hasilnya Iya, gitu iya. Pak ya. Makanya kita katakan kita kan harmonisasi OPD di Betul. DIY untuk bagaimana DIY menjadi maju dari UMKM. Itu dia. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Sadar Narimo. Oke. Kalau yang di sana itu penggerak, kita penggerek. Pengerek ama. Terus ada tips nih Bu-ibu. Iya. Pingin jalannya nggak rusak Bu. Iya toh? Pingin toh jalannya nggak rusak. Jangan dilewati. Oh yo, piye leher kulaan nanti. Loh Oke. biar jalannya tuh biar nggak gampang rusak itu Yang ya. jelas tuh Pak Sadar tuh tak tok setuju. Nah. Tinggal Bapak Ibu itu bagaimana nanti Iya. tewas disetujui tapi masyarakatnya menganteng-anteng aja kan juga sama aja nanti harus merespon, Iya. harus aktif seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Kepala Dinas. Maka kita belajar dari Mas Priyo ya. Kita akan belajar yang dari penggerak Mas itu tadi loh. Penggerak. Iya. Wah, Mas Priyo, halo. Mas boleh diberikan tipsnya nih buat para pengusaha UMKM nih biar terus punya semangat untuk terus bergerak gitu. Seperti penggerak itu tadi. Seperti Mas Priyo. Nggih, matur suwun Mbak Marta, Ibu Kepala Dinas, Pak Sadar selaku Dewan dan juga Pak Lurah dan Bapak-bapak, Ibu-ibu UMKM. Betulnya di sini juga saya juga sama seperti Bapak-bapak dan Ibu-ibu pelaku usaha karena kita juga notabene itu ya pelaku usaha. Jadi ya intinya pengen sukses sama-sama ingin meraih kesuksesan. Jadi kalau saya kok pada kesempatan hari ini hadir di sini untuk memberikan kiat-kiat, sebelumnya kita sama-sama belajar aja. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita juga didukung dari Dinas Perindustrian yang tadi Ibu Kepala Dinas yang jelas sebagai pendampingan. Iya, ini Dinas Koperasi dan UKM. Oh, Dinas Ya. Koperasi dan UKM, Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM sebagai pendampingan. Terus arahan-arahan beliau terkait MIB, NIB. Terus yang terpenting juga kalau kita sebagai pelaku usaha itu intinya yo harus berkelanjutan, ngeten nggih, Bu nggih. Berkelanjutan, tapi yang kebanyakan itu karena terkadang ada hambatan, ada kendala 1 2 3 terus habis itu nglokro terus nggak ada kelanjutannya. Yang itu yang kadang kita sayangkan. Dalam hal itu anak saya menekankan yo yang penting kerja keras, jangan pantang mundur gitulah, maju terus gitu. Terus dari Mas Sadar selaku Dewan tadi juga menyampaikan anggaran terkait ini. Mudah-mudahan dari UMKM, dari bapak-bapak, ibu-ibu pelaku usaha nanti bisa kesulitan-kesulitan apa yang terkait dengan permodalan ataupun apa ya mungkin Mas Sadar nek disambati insya Allah ada solusi nggih Mas Sadar nggih, ada solusi. Dan juga Cocok kata Aan. Cocok. Iya. Nggih. Terus terkait aturan-aturan dan pengawasan mungkin Bapak Sadar Narimo selaku Dewan insya Allah mendukung support untuk pelaku-pelaku usaha ataupun UMKM yang ada di wilayah Sumber Agung ataupun Moyudan pada khususnya. Mas Priyo boleh tanya nih. Monggo, Mbak. Usahanya ngomong-ngomong lancar terus apa kadang-kadang nggak lancar Mas? Nah usaha itu ya ada lancarnya, ada tidaknya juga. Kalau pas nggak lancar gimana caranya Mas? Telepon Pak Sadar. Oh no yo. Kan kok enak. Konco teman. Kebetulan gini Mbak Marta, usaha yang saya bidangi kebetulan di sektor pertanian, jadi produksi pertanian. Jadi apa itu ada momen-momen tertentu dalam 1 tahun gitu loh. Iya. Taruhlah misalnya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan itu mungkin kita meraih yang maksimal itu cuma 4 sampai 5 bulan, terus yang standar aja cuma sekitar 3 bulan, yang selebihnya itu kita bertahan sudah alhamdulillah. Nah itu terus gimana caranya biar setahun itu tetap untung? Terkait kalau saya selaku pelaku usaha di sektor pertanian, produksi saya adalah beras ataupun penggilingan padi, karena kita harus bisa menyikapi musim yang akan apa itu musim panen yang akan datang gitu. Iya. Artinya dalam 1 tahun itu kan ada 3 musim panen. Cuma yang kalau di wilayah Moyudan memang 3 karena kita yo padi pantun ya Pak Lurah nggih. Kalau daerah lain mungkin ada padi Polowijo Mbak Marta.
Cuma ada musim panen pertama itu di bulan Februari Maret itu musim panen raya. Itu kita harus ambil momen-momen seperti itu. Nah itu dalam setahun kan tidak semuanya panen raya. Kadang-kadang ada momen di mana kok panennya gagal atau kurang gitu. Nah biar tetap kita bisa dapat profit gitu, gimana caranya, strateginya? Kalau saya selaku pengusaha penggilingan atau pembelian gabah dari petani selama setahun itu saya gunakan waktu semaksimal mungkin. Artinya ketika musim panen raya datang, Mbak Marta, itu saya pasti akan mengambil gabah dari petani, gabah kering panen, nanti saya keringkan, terus sebagian saya produksi, sebagian saya simpan atau saya jual tunda. Terus nanti setelah panen pertama, nanti panen kedua di bulan Agustus ataupun September mungkin. Nah nanti karena panen kedua itu biasanya nggak seperti panen pertama, jadi nggak terlalu banyak, Artinya stok sudah agak menipis. Jadi strateginya adalah manajemen stok ya. Iya, manajemen stok, dan kita harus benar-benar ngerti kapan saatnya ini bulan apa panen dan sebagainya. Kita harus bisa mengerti gitu Mbak Marta. Iya, baik. Ini bisa dipelajarin oleh ibu-ibu yang lain ya, atau pengusaha yang lain walaupun berbeda, tapi kita perlu tahu mana, kayak misalnya ini tadi Pak yang bikin Pak Sarjiman, ini bulan-bulan tertentu kan yang akan peak season gitu ya, pas Lebaran, pas akhir tahun Natal, itu banyak orang bikin parcel. Nah pas enggak itu gimana caranya, strateginya? Gitu. Sebenarnya sama atau hajatan gitu ya Bu, sekarang kan orang hajatan bikin hampers gitu. Jadi sebenarnya ilmunya tuh sama ya. Kayak Mas Priyo dan juga ibu-ibu yang mungkin bisnis kulinernya usuman juga. Betul. Jadi pas nggak ungsum? Ya itu kayak tadi pinter-pinter memaksimalkan. Pas liburan gitu. Kayak Aat nih Bu, kalau pas lagi nggak nge-MC ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Iya kan kita juga harus belajar loh, kita ngerjain yang lain. Jadi teringat beban hidup saya loh. Kamu tuh udah tuh, saya kerja aja gitu. Udahlah berarti sudah selesai ya. Nah mungkin Mas Priyo nanti juga bisa berkolaborasi dengan ibu-ibu yang ada di sini. Pak Sadar juga dukungannya dinantikan selalu. Nanti kolaborasi dengan Bu Siwi dan Pak Lurah, sukses untuk taman kulinernya yang launchingnya kapan Pak? Sudah telat. Udah. Tak kirain masih 10 hektar apa? Mau MC ini launching ternyata udah telat. Ya besok launching yang lain lah ya. Bayangkan masih 10 hektar apa berapa itu udah isi semua tuh Pak? Belum Mas. Udah isi semua ngetok. Iya. Belum. Nanti tinggal dimaksimalkan ya. Matur nuwun Bu Siwi, Pak Sadar, Pak Lurah dan juga Mas Priyo. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang semangatnya luar biasa hari ini. Tepuk tangan dong. Bapak-bapaknya ikut tepuk tangan belum saatnya. Buat bapak-bapak tepuk tangan dong. Loh ini beda ya soalnya ya. Nah semoga tepuk tangan ini tidak sekedar tepuk tangan, tapi itu juga cara kita menyemangati diri kita sendiri. Kita tetap terus berusaha tanpa takut dan pantang menyerah. Dan akhirnya saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih banyak Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kita terus akan menyemangati seluruh UMKM. Kita mau yel-yel biar semangatnya terus ada di Sumber Agung. Terus menyala. Iya. UMKM naik kelas, UMKM hebat Jogja istimewa. Langsung kita tampilkan Gejok Lesung KWT Sumber Agung. Gejok lesung laras asri nami kancaos panglipur para rawuh sami najan swara lesung mugi ambanani wonten
lesung monggo pun pepetri mundhak ketuwung yen to diterbeni kesenianipun dening manca nagri. Niki kecok lesung laras asri mami kang caos panglipur para rawuh sami nadyan swara lesung mugi amranani wonten manahipun saged pamiarsi monggo pun sengkuyung kesenian iki seni kecok lesung monggo pun pepetri mundhak ketuwung yen to diterbeni kesenianipun dening manca nagri.